Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT AS Hardware akan mempresentasikan tentang strategi humas PT AS Hardware dalam upaya menarik minat konsumen. Dalam mata kuliah Riset Public Relation, kami dari kelas 414A01. Sebelumnya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Muhammad Faras. Saya Hendra Wisnu. Dan saya Rivaldi Dendra Saputra. Yuk kita mulai langsung aja. Yang pertama dari Hendra. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari PT AS Hardware. AS Hardware adalah perusahaan yang berdiri di bidang retail para berumah tangga dan perkakas. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1924 di Amerika Serikat yang didirikan oleh Richard Hayes. Di Indonesia sendiri, PT AS Hardware Indonesia didirikan pada tahun 1995 yang dimiliki oleh grup Kawan Lama Sejahtera. AS Hardware memiliki 156 toko yang tersebar di wilayah Indonesia. Toko yang pertama kali didirikan di Indonesia itu ada di Supermall Karawaci, Tangerang. AS Hardware adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian dan penjualan berbagai alat rumah tangga. Contohnya ada peralatan rumah tangga, perkakas, dan lain-lain. Berdasarkan data yang dihimpun dari catatan pemasukan, AS Hardware mengalami penurunan penjualan pada tahun 2020. Oleh sebab itu, Humas dari PT AS Hardware mengadakan kampanye dengan judul Strategi Humas PT AS Hardware dalam upaya menarik minat para konsumen. Kampanye ini sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 25 Juni 2020 di seluruh gerai AS Hardware yang berada di Jakarta. AS Hardware akan memberikan promo harga sebesar 30-40% kepada konsumen setia dari PT AS Hardware. Kampanye ini bertujuan untuk analisis SWOT PT AS Hardware. Ada strength atau kekuatan. 1. Memiliki track record sebagai pengecer peralatan rumah tangga berkualitas. 2. Diverifikasi produk yang baik. 3. Lokasi dan ukuran outlet yang fleksibel sesuai kebutuhan. Weakness atau kelemahan. 1. Low entry barrier di industri. 2. Setiap perubahan nilai mata uang asing dapat berdampak pada margin laba. 3. Kelengkapan stok barang yang tidak selalu ada. Opportunity atau kesempatan. 1. Kebutuhan untuk peralatan rumah tangga dan gaya hidup cukup besar jika AS Hardware dapat menjangkau setiap area potensial di berbagai daerah. 2. Banyak daerah potensial untuk outlet baru di Kalimantan, Sulawesi, dan kawasan Indonesia Timur. 3. Memperlengkap persediaan dan meningkatkan kualitas barang di AS Hardware. Threat atau ancaman. 1. Pendatang dengan modal besar dapat menimbulkan banyak kompetisi atau penyaing. 2. Perubahan dalam peraturan impor berpotensi mempengaruhi beberapa harga produk impor. 3. AFTA mungkin menyebabkan persaingan lebih ketat. Analisis SWOT dari strategi Humas PT AS Hardware dalam upaya menarik para konsumen. Ada strength atau kekuatan. Yang pertama, mempermudah para konsumen untuk berbelanja via online melalui rupa-rupa.com. 2. Memberikan promo harga kepada konsumen. 3. Menyediakan produk-produk terlengkap lebih dari 60.000 jenis produk. 4. Memperluas jaringan ke setiap area yang terjangkau sehingga dapat mempermudah para konsumen. 5. Di AS Hardware dapat melakukan penukaran atau refund barang yang sudah dibeli selama 14 hari jika mengalami kerusakan. Ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, stok barang yang tidak lengkap sehingga banyak konsumen yang tidak kebagian barang yang mereka cari. Kedua, naiknya nilai mata tukar uang asing yang mengakibatkan harga barang meningkat. Yang ketiga, adanya barang-barang yang mengalami kerusakan atau cacat bawaan dari pabrik. Selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Yang pertama, dengan adanya promo harga pada setiap produk AS Hardware dapat menarik minat para konsumen. Kedua, mempermudah para konsumen untuk mendapatkan alat-alat perlengkapan rumah tangga. Yang ketiga, mempermudah konsumen untuk berbelanja di rumah secara online melalui aplikasi atau web rupa-rupa.com. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama, adanya produk-produk perlengkapan rumah tangga yang lain sehingga mengakibatkan persaingan. Yang kedua, adanya perbedaan harga. Yang ketiga, adanya kelengkapan fasilitas dan kualitas produk yang lebih bagus dari merek lain. Selanjutnya ada perencanaan kegiatan. Seperti pada umumnya, setiap ingin melaksanakan kegiatan, tentunya ada perencanaan terlebih dahulu, agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar. Perencanaan yang dilaksanakan pada beberapa menarik minat para konsumen dengan mengadakan promo pada produk perusahaan. Humas dari AS Hardware akan mengadakan promo dengan potong harga 30-40% untuk para konsumen
dan memberikan setengah potongan harga setiap member kami dengan menggunakan kartu member yang tersedia yang telah diberikan dari S1 Indonesia. Berikut adalah produk-produk S1 yang akan dipromokan. Antaranya adalah Jadi ada 12 produk, yaitu Di sini saya akan menjelaskan tentang target audience atau khalayak. Adapun target audience atau khalayak dari strategi Humas PT AC Hardware Indonesia yaitu menawarkan ragam produk berkualitas tinggi dengan harga yang menarik. Di sini PT AC Hardware Indonesia menawarkan harga yang terjangkau ya, dan juga menarik untuk semua kalangan usia, terutama pasangan keluarga yang akan membuat keindahan pada rumahnya masing-masing. Nah, selanjutnya ada pesan dari PT AC Indonesia, yaitu tentang strategi Humas PT AC Hardware Indonesia dalam upaya menarik minat para konsumen. PT AC Indonesia berkomitmen untuk melayani pelanggan dengan memberikan kemudahan untuk mendapatkan produk. Kemudahan tersebut bisa didapatkan melalui fasilitas belanja daring atau online. Adapun pemesanan melalui WhatsApp berguna memberikan kenyamanan untuk para konsumennya. Selanjutnya ada media publikasi. Media publikasi PT AC Hardware Indonesia yaitu melalui media sosial, media massa dan website. Adapun media sosial yaitu meliputi Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Selain itu, media massa berupa media cetak antara lain Jawa Pos, Koran Tempo, Koran Sido, dan Koran Kompas. PT AC Hardware Indonesia juga memanfaatkan media elektronik sebagai media publikasi. Di antaranya ada iNews TV, Trans TV, Trans 7, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, dan lain sebagainya. Sedangkan website resmi dari PT AC Hardware Indonesia juga menjadi media yang digunakan untuk menarik minat para konsumen. ada kriteria evaluasi strategi Humas PT AC Hardware dalam upaya menarik minat konsumen. Jadi tujuannya itu yang pertama memberikan kemudahan kepada konsumen untuk berbelanja produk dari PT AC Hardware Indonesia via online melalui rupa-rupa.com. Itu yang pertama. Yang kedua memberikan promo kepada konsumen. Jadi indikatornya bertambahnya pelanggan baru pada PT AC Hardware, itu yang tujuan pertama, itu indikatornya. Yang kedua, indikatornya pelanggan antusias berbelanja pada PT AC Hardware karena mendapatkan diskon dan berpotensi berbelanja dalam jumlah partai besar. Terus selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Jadi kegiatan ini kita selenggarakan pada tanggal 8 hingga 25 Juni 2020 di seluruh cabang AC Hardware Jakarta. Terus kita potongan harga sekitar 30-40% untuk pada para konsumen, 50% kepada para member setia kami. Jadi ada 12 barang yang akan kita promosikan, yaitu yang tadi kita sebutkan, yang tadi ada gambar-gambarnya, itu 12 barangnya. Jadi di pelaksanaan kegiatan ini ada satu titik hari A, yaitu pada tanggal 21 Juni 2020 di Jakarta Pusat, AC Hardware Jakarta Pusat. Jadi di situ ada kegiatan berupa bazar, konser musik, Gallery of AC Hardware, dan barang-barang yang dipromosikan. Acara itu berlangsung pada hari Sabtu, pukul 9 hingga 10 malam, untuk memeriahkan atau berjalan lancarnya acara kampanye ini. Terus yang ketiga ada evaluasi. Jadi dengan kampanye ini perusahaan mendapatkan kabar baik dari konsumen berupa ulasan dan penghargaan sebagai berikut. Ini ada gambar-gambarnya. Yang pertama ada penghargaan untuk PT AC Hardware. Yang kedua ada ulasan dari konsumen, baik dari media sosial ataupun website. Yang ulasannya itu berupa yang positif-positif tentang perusahaan. Selanjutnya ada kendala dan pemecahan. Yang pertama, kendalanya itu pemesanan secara online melalui web rupa-rupa.com maupun aplikasi Rupa-Rupa yang mengalami sistem error. Yang kedua, stok barang yang tidak lengkap. Yang ketiga, banyak konsumen yang tidak kebagian barang yang mereka ingin beli karena akibat habis terjual karena diskon 30-40%. Pemecahan dari kendala ini yaitu yang pertama, kalau misalkan mengalami sistem error kayak tadi, di-refresh aplikasinya maupun websitenya sehingga konsumen tidak akan mengalami kesusahan. Yang kedua, meningkatkan jumlah dan kualitas barang yang untuk di kemudian event. Yang ketiga, membatasi untuk satu orang pembeli maksimal dengan jumlah 3 barang saja. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.